Sidang lanjutan kasus pembuburan kandungan Novia Widyasari dengan terdakwa Randi Bagus Sasongko terus berlanjut, Kamis 31 Maret 2022. Sidang perkara aborsi kandungan Novia Widyasari digelar di ruangan Chandra, PN Mojokerto sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sunoto. Kali ini Jaksa Penuntut Umum JPU menghadirkan seorang saksi ahli bernama Dr. Gregorius Agung Himawa. Dirinya merupakan seorang dokter spesialis obstetrik dan ginekologi SPOG atau yang akrab disebut dokter kandungan. Setelah mengucapkan sumpah, Gregorius menjelaskan terkait dua obat yang diduga digunakan untuk aborsi kandungan Novia Widyasari, Postinor dan Sikotak. Menurut Gregorius, Postinor merupakan obat kontrasepsi darurat yang berfungsi untuk mencegah kehamilan. Biasanya obat ini digunakan bagi pasangan yang melakukan hubungan suami istri namun tidak menginginkan terjadinya kehamilan. Penggunaannya harus sesuai resep dokter, diminum 21 jam maksimal 72 jam setelah berhubungan, jelasnya. Hanya saja lulusan Fakultas Kedokteran UNAIR ini tidak bisa memastikan efek samping dari obat tersebut terhadap kandungan. Yang jelas, efek samping dari obat ini bisa memicu kontraksi kandungan ringan, ungkapnya. Saat disinggung Ari Wibowo mengenai efek samping obat tersebut jika diminum di atas dosis yang ditetapkan, Dr. Gregorius tidak bisa menjelaskan lebih jauh mengenai hal itu. Soalnya tidak ada penelitian di situ, untuk itu saya tidak bisa menjawab, ungkapnya. Adapun untuk Sikotak, lanjut Gregorius menjelaskan merupakan obat yang diperuntukkan untuk sakit lambung. Meskipun begitu, Sikotak dapat memicu kontraksi rahim dan menyebabkan keguguran. Kalau diminum, kontraksi rahim akan meningkat, jelasnya. Kontraksi rahim yang ditimbulkan dari Sikotak ini lebih cepat bereaksi jika dimasukkan melalui vagina. Saat JPU menanyakan efek samping jika memasukkan Sikotak dilanjut berhubungan badan, Dr. Gregorius menjawab hal ini dapat meningkatkan kontraksi rahim. Karena sperma mengandung prostaglandin, jika dilakukan bersamaan dengan Sikotak tentunya kontraksinya akan meningkat, bebernya. Selain menghadirkan Dr. Gregorius, JPU berencana menghadirkan dua saksi ahli lainnya, yakni Dr. Rudi Hartono dan Dr. Arifian Juwari. Hanya saja keduanya berhalangan hadir sehingga kesaksiannya dibacakan oleh JPU Ari Wibowo. Sementara itu dalam sidang kali ini tim kuasa hukum Randi juga menghadirkan saksi yakni Aditya Sudarsono, anggota Polres Pasuruan. Di depan majelis hakim, saksi yang merupakan rekan kerja Randi di Polres Pasuruan mengaku jika terdakwa mengalami perubahan perilaku sejak menjalin hubungan dengan Novia Widyasari. Sikapnya Randi mengalami perubahan drastis, sering izin gak jelas, paparnya. Saat Aditya bersama teman seangkatannya mencoba untuk mengingatkan Randi atas perubahan sikapnya, Randi malah marah. Pernah juga diingatkan lewat grup meeting angkatan, Randi malah keluar grup, bekasnya. Setelah mendengarkan penjelasan saksi, Ketua Majelis Hakim menutup sidang kali ini. Rencananya sidang kembali dilanjut pada tanggal 5 April 2022, dengan agenda keterangan saksi yang meringankan yang didatangkan tim kuasa hukum terdakwa.